Baik, terus putar kepalanya. Putar kepalanya, kepala putar. 6 dari tahun 2024 mendapatkan hasil dalam artian menemui jalan buntu. Aspirasi kami ini menggunakan pengeras suara, dan kami sampaikan pada kawan-kawan, baik itu para kontraktor, para pekerja, para keluarga kontraktor yang hadir pada hari ini. Kami tekankan, kami tegaskan bahwa kegiatan kita pada hari ini tidak ada anarkisme. Bahkan saya juga tidak mengharap kita semua aspirasi kita dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara sopan. Kami yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Suluma, dan kami tegaskan bahwa pihak kontraktor yang telah melakukan, yang telah ikut serta berkontribusi membangun Kabupaten Suluma ini, baik melakukan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, drainase, irigasi, dan lain sebagainya, semua itu telah bertanda tangan kontrak dengan pihak pemerintah Kabupaten Suluma. Yang perlu kami tegaskan, kami pihak kontraktor tidak berkontrak dengan oknum pejabatnya, tidak berkontrak dengan oknum pribadinya, tapi kami berkontrak dengan pemerintah Kabupaten Suluma, siapapun bupatinya. Baik kawan-kawan, spanduknya di mana? Spanduk. Bernegosiasi langsung dengan Bapak Bupati. Kami bisa berkomunikasi langsung, berhadapan, bertatap muka langsung dengan Bapak Bupati. Kami ingin tahu penyelesaiannya seperti apa, bagaimana cara penyelesaiannya, kami ingin tahu, dan jaminannya apa. Tolong jangan menghabiskan kesabaran kami, Pak. Kami sudah cukup lama bersabar menanti ini. Dengan berbagai cara kami bernegosiasi, namun tidak ada realisasinya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam itu tidak kasihan dengan keluarga kami yang sudah terhutang untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Suluma? Maka akan kami tuntut singkup itu untuk menyelesaikan hak-hak kami. Tapi secara kebetulan bupatinya saat ini yang telah terpilih di tahun 2024 kemarin, hasil pilkada serentak, adalah Bapak Teddy. Oleh itu, mau tidak mau, suka tidak suka, maka akan kami tuntut penyelesaian ini kepada Bapak Teddy selaku pimpinan pemerintah Kabupaten Suluma ini, selaku bupati terpilih 2024 di Kabupaten Suluma ini. Kami tidak mau tahu dari manapun dana itu akan diambil. Silakan dicarikan. Silakan mau ngambil dari merampok, mau dari hasil melacur, kami tidak ada urusan. Yang kami tahu, bayar sisa tagihan kami yang lebih kurang 3,4 miliar belum diselesaikan. Dan kami sangat berharap pada hari ini bisa bernegosiasi langsung dengan Bapak Bupati. Kami bisa berkomunikasi langsung, berhadapan, bertatap muka langsung dengan Bapak Bupati. Kami ingin tahu penyelesaiannya seperti apa, bagaimana cara penyelesaiannya, kami ingin tahu, dan jaminannya apa. Tolong jangan hutang itu, hutang terkait masalah proyek kami itu, dan hutang beras kami, karena kami sudah tidak punya beras lagi, gegara kami membangun infrastruktur Kabupaten Suluma ini. Untuk lebih jauh, saya minta kepada Korlap 1 untuk menyampaikan aspirasinya
Nanti mungkin ada perwakilan dari pihak kontraktor, silakan disampaikan apa keluhannya selain hal-hal yang telah kami sampaikan. Nanti ini dengan berbagai cara kami bernegosiasi, namun tidak ada realisasinya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam itu tidak kasihan dengan keluarga kami yang sudah terhutang untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di kota Bumi? Terganggu. Cik, satu dua. Kami sangat berharap baik Bapak Bupati ataupun Wakil Bupati hadir pada hari ini dan mendengarkan aspirasi kami ini sehingga dapat menyelesaikan dengan cepat apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini. Seluma emas kemarin seluma alat ya. Yang mulia, yang terhormat, yang Tuan Agung Bupati seluma Bapak Teddy, hasil pilkada 2025-2030 insya Allah sampai ya Pak, sampai 2030. Hari ini kami atas nama Gerakan Keluarga Kontraktor Menggugat ingin menyampaikan aspirasi kami, yang mana Bapak perlu ketahui, sebelum Bapak hadir ke Bumi Seluma ini, kami sudah bekerja sama, kami sudah berbuat untuk Kabupaten Seluma ini dengan membangun Kabupaten Seluma ini. Jalan sudah kami bangun Pak, irigasi sudah kami bangun, siring sudah kami perbaiki, sekolah sudah kami ciptakan lokal barunya. Secara kontrak, kami telah berkontrak dengan Kabupaten Seluma, dengan pemerintah Kabupaten Seluma, bukan dengan oknum yang ada di Kabupaten Seluma ini. Kami saya berpikir positif bahwa siapapun nanti bupatinya di Kabupaten Seluma ini akan menyelesaikan hak-hak kami sebagaimana kami sudah menyelesaikan kewajiban kami. Tapi apa teman-teman, sampai hari ini, sampai tertanggal 7 Mei 2025, kita yang sudah melaksanakan kegiatan belum menerima hak kita atas kewajiban yang pernah kita lakukan. Dan mirisnya ada informasi orang entah ini sengaja ingin memecah belah antara kita. Bapak Bupati menyampaikan itu kerjaan kalian dulu, itu sama Bupati dulu. Kita bekerja untuk pemerintah Kabupaten Seluma, bukan untuk oknum orang yang ada di Kabupaten Seluma. Kami berkontrak, ada teman-teman yang berada di DPU, ada yang dapat pekerjaan di Dignas, ada yang dapat pekerjaan di kesehatan dan di dinas-dinas lainnya. Itu kami berkontrak atas nama pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Maka jika hari ini, sampai pada hari ini tidak ada kepastian untuk pembayaran, kemana lagi kami menuntut? Terlalu besar mimpi kita ingin menciptakan Seluma emas. Kalau kita saja yang telah berbuat membangun itu tidak dipedulikan, bagaimana teman-teman kontraktor ke depan? Mereka pasti akan sedih, mereka akan takut untuk berbuat di sini karena hari ini terbukti kita tidak dibayar. Jadi Bapak Bupati Tuan Agungku Teddy Rahman beserta jajarannya yang mulia, terhebat, tertop di Kabupaten Seluma ini, kami hari ini hanya ingin menyampaikan aspirasi dan kami hanya minta 2 poin saja. Pertama, atas nama pemerintah daerah ditandatangani oleh Bupati dan atau yang mewakili Bupati, sah mewakili pemerintah daerah, menyatakan bahwa kami tidak akan membayar seluruh tunggakan kontraktor yang dikerjakan tahun 2024 atas nama Bupati, pemerintah daerah, maka saya tidak akan membayar. Silakan tuntut ke pejabat sebelumnya, buat pernyataan, dituangkanlah pernyataan, ditandatangani dan berstempel dan berkop pemerintah daerah, kami terima, menyatakan bahwa tidak akan membayar karena itu bukan tugas saya. Dan atau yang kedua, menyatakan akan membayar ini dalam waktu tahun 2025 ini, dan kami tidak ingin dijanjikan akan dibayar dengan
dana bagi hasil akan dibayar dengan dana pinjaman, silakan. Itu urusan kalian. Silakan, itu urusan internal Bapak. Mau ambil dari mana? Mau minjam dari mana? Yang kami tuntut, kami agar bisa diselesaikan di tahun 2025 ini. Kupikir itu, karena tadi teman-teman sudah bisik-bisik dari apa Intel juga, beliau sudah mau berangkat ke Jakarta, Pak Kawan. Sudah mau berangkat ke Jakarta, mudah-mudahan dalam rangka ini. Mudah-mudahan dalam rangka kepentingan kita dan teman-teman ini. Tapi sedikit saya sampaikan, sebelum saya tutup orasi ini, bahwasanya kami bekerja di sini Pak Bupati, tentu bukan bukan karena kami sudah kelebihan uang, bukan karena kami sudah tidak ada tempat membuang uang, tapi kami berharap pada kontrak awal bahwa kami bekerja di sini, sisi lain kami bisa berkontribusi di komunitas rumah ini. Cuma sisi lain kami juga mendapatkan hak kami sebagai pelaksana kerja. Kami proses pelelangan, kemudian tender, kemudian dilaksanakan, diawasi oleh konsultan pengawas, diawasi oleh konsultan perencanaan, kemudian kami masuk ke tahapan pihak siap untuk dilakukan pembayaran. Itu semua sudah kami lakukan. Hanya satu yang belum kami dapatkan, hak kami sebagai pembayaran jasa kami. Jadi bagaimana nanti kontraktor-kontraktor yang akan datang ingin mencari kebencian karena menyampaikan aspirasi di muka umum di lingkungan yang bertanggung jawab kegiatan pada hari ini saya sebagai korlap. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang memicu keributan dan pada endingnya itu akan mencederai aksi kita pada hari ini. Saya titipkan dengan teman-teman di luar tetap kondusif, tidak nego-nego, tidak melakukan anarkis ataupun pengurusakan. Dan mobil tetap jaga rapat di sini, jangan ada yang keluar sebelum ada instruksi kami dari dalam. Sepakat? Kalau kita mampu bertahan sampai 6 bulan, ini tolong tunggu 3 jam saja. Tolong tetap kondusif. Oke, terima kasih. Sudah bisa, sudah bisa. Mari, Pak. Satu sisi pernyataan sampai seperti ini menjadi cambuk bagi kami. Tidak mungkinlah seorang bupati yang jauh-jauh hadir dari Jakarta pulang ingin membangun rumah kemudian mau mengabaikan kami. Masih sisi lain, karena perasaan manusia biasa, bisa jadi ini adalah korban daripada intrik dari pemimpin sebelumnya. Karena manusiawi, ketika memang rival dengan yang sebelumnya itu pasti secara emosi pasti ada yang bisa terkontrol. Maka untuk mengetahui kebenaran itu, maka kami sengaja hadir pada hari ini. Insya Allah tadinya kami berniat santun hadir. Dengan kami buat gelar sepanduk biar teman-teman media tahu bahwa ini loh Tuhan kami, bahwa ini yang terjadi. Dan kami juga tidak menginginkan ke depan nanti kalaupun kami kemungkinan besar tidak dipakai lagi lah kami ini kontraktor yang bukan hari ini. Tapi kontraktor ke depan mudah-mudahan tidak cerah untuk membangun rumah dengan biar gambaran kami tidak dibayar pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kami hadir pada hari ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang positif dan berharap ada keputusan positif yang bisa kami pegang setelah kita keluar daripada ruang rapat ini. Yang pertama, kami sampaikan bahwa yang pekerjaan kami lakukan pada tahun 2004 itu jelas berkontrak atas nama pemerintah Kabupaten Seluma. Baik itu yang kami lakukan di Dinas Pendidikan,
dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, ataupun dinas lain. Jelas di situ kami berkontrak atas nama pihak ketiga yang melalui proses lelang ataupun penunjukan langsung ke pemerintah Kabupaten Seluma. Jadi kami sangat meyakini mudah-mudahan Pak Bupati hari ini yang memimpin Kabupaten Seluma tetap mengakomodir. Kami ini sudah bekerja untuk Kabupaten Seluma. Kami sudah membangun jalan, kami sudah membangun irigasi, kami sudah membuat gedung-gedung sekolah, kelas-kelas sekolah, jaringan irigasi. Itu sudah kami lakukan pada 2004. Dan secara administrasi kepemerintahan itu sudah kami penuhi. Kami sudah dinilai oleh TPHO, kami sudah mendapatkan surat perintah bayar. Tapi sampai hari ini tinggal hak kami yang Pak Bupati yang belum kami terima. Maka jauh-jauh hari sebelumnya ada juga pernyataan Pak Bupati maka akan dianggarkan melalui DBH. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak akan mengintervensi dari manakah uang itu, dari DBHK, dari atau mungkin kebijakan Pak Bupati mengambil anggaran lain atau melakukan itu, kami silakan berluasa serahkan kepada Pak Bupati, kebijakan Pak Bupati. Kami tidak ingin mematok bahwa kami harus dibayar dengan DBH, kami harus dibayar dengan anggaran itu, tidak. Karena tidak belum tentu nanti DBH ketika Pak Bupati janjikan akan dibayar dengan dana bagi hasil, belum tentu nanti aturan mengatur bahwa itu bisa sepenuhnya dibayarkan dengan utang kontraktor pada hari ini. Bisa saja nanti ada pernyataan ataupun ada kaus ada aturan yang mengatur nggak boleh dibayar semuanya. Jadi kami sudah padahal kita sudah sepakat dengan BPH. Akhirnya kan nanti akan memblunder lagi. Jadi sepakat hari ini kami memohon nggak usahlah dijanjikan kami akan dibayar BPH. Cuma kami hanya pernyataan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Seluma menyetujui bahwa atas utang ini akan menyelesaikan di tahun 2025 ini. Dan kami tidak mau mengintervensi, tidak mau mencari dari manapun, itu silakan dengan Pak Bupati, dengan salah kebijakannya, dengan kepiawaian Bapak Bupati dan dibantu Pak Wakil Bupati. Jadi biar kita tidak membatasi dari DBH, karena kita tahu DBH berapa yang dari pusat, berapa yang dari provinsi. Kalaupun itu semua nanti diusulkan itu untuk membayar teman-teman yang hari ini belum dibayar, takutnya nanti ada persoalan lain. Ternyata tidak harus bisa dulu dibayar. Yang kedua, kami izin ya Pak Wakil, saya sampaikan dulu. Kami juga berharap dan sangat berharap untuk menyambung nafas kami. Hari ini juga hadir Pak Wakil Bupati, Pak Bupati lihat di depan ada teman-teman yang membawa dam yang memang belum terbayar. Baru kami janji-janjikan dulu, sebagaimana janji kami terima dari daerah. Ada juga teman-teman yang muli, yang bagian kenaik kalau saya diusulnya, yang hari ini juga hadir. Nah, jadi itu sebagai pembuktian bahwa memang ya kondisinya hari ini. Dan kami menginginkan untuk menyambung nafas itu kami berharap agar dana yang stay hari ini untuk Kabupaten Seluma yang kami ketahui ada lebih kurang Pak Kapolres 4,3 miliar. Jika itu bisa direalisasikan dan tidak menabrak aturan yang lain ataupun membuat permasalahan baru, kami dengan tidak mengurangkan hormat bahwa ya itu bisa direalisasikan. Persoalan teknis sebenarnya teman-teman sudah membuat kerangkanya ataupun berita acaranya, bagaimana nanti pelaksanaannya. Mungkin sudah disampaikan beberapa tadi itu teknisnya ya. Ada kami kelompok ini sudah bersepakat nanti ketika dibayarkan ke salah satu kontraktor dulu. Nanti itu kami secara internal dengan perusahaan kontraktor sudah dibayar. Mungkin itu saya sebagai membuka. Silakan teman-teman kalau masih ada yang menyampaikan. Yang intinya saya perlu menjawab ini sekaligus menjawab aksi pada hari ini, profilan teman-teman kontraktor yang hadir pada hari ini. Itu sudah saya sampaikan keinginan kita pertama perlu tadi kami meminta agar hari ini kita sama-sama dapat pernyataan di depan Bapak Kepolisian, di depan staf-staf Pak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Bupati menyatakan bahwa sampai hari ini pekerjaan kami itu diterima dan kami akan dibayar di tahun 2025 ini. Itu satu. Yang kedua, yang dana sekarang ini bisa diberikan dulu ke kita untuk menyambung hidup. Itu sebagai pembukaan dasar. Ada perwakilan teman-teman yang ambalan dari kakak? Ada? Ya, karena mereka ini lebih sedih sebenarnya. Jadi Pak, saya sampaikan, pemerintah kabupaten yang saat sekarang itu mengakui hutang dan untuk dibayar itu ada pengakuan hutang dari saya. Pemda sudah mengakui pola hutang. Cuman ke beberapa waktu yang lalu pembayarannya uangnya dari mana? Nggak ada. Saya tidak mengatakan kesalahan siapa, tapi uang itu tidak ada.
maka diupayakan untuk dibayar dana BPH. Nah, ternyata dana BPH ini belum ada jelas kemana. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, silakan Pak Bupati untuk menjelaskan proses yang diinginkan oleh kawan-kawan dari kontraktor ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bapak Kapolres dan jajaran, Pak Logo, Pak Sekda, teman-teman kontraktor, teman-teman wartawan, Pak Kadis PU. Jadi proses terjadinya hutang ini karena dari lubang tutup. Kegiatan yang ada diposkan untuk membayar teman-teman kontraktor ini digunakan untuk kegiatan yang lain. Itu inti permasalahannya. Sehingga pada saat kontraktor ini menagih, maka uang kasda tidak ada. Maka timbullah terjadi review, proses dan lain sampai tunda bayar. Jadi ketika kegiatan ini menggunakan anggaran 2024, berarti solusi adalah kita menggunakan anggaran 2024 karena kita tidak mau mengganggu kegiatan yang sudah jelas peruntukannya untuk di 2025. Karena dana-dana 2025 kita mau sekali efisiensi dan kegiatan yang lain juga sudah ada peruntukannya dan daunnya, maka kita tidak bisa menggunakan anggaran pembayar hutang untuk di tahun anggaran 2025. Maka kebijakannya adalah semua hutang 2024 yang dibayarkan dengan piutang Pemda Suluma berupa DBH. DBH sudah cair sekitar 6,3 M. DBH 2024 sudah cair 6,3 M. 2 M dibayarkan untuk BPJS Kesehatan warga Suluma. Sisa 4,3 M. Hutang total Kabupaten Suluma ini untuk pihak ketiga sebesar kalau tidak salah 43 M. Kemudian hutang jasa tenaga kesehatan atau administrasi kesehatan gaji bulan Oktober sampai Desember sebesar 2 M. Ini juga terlihat administrasi kesehatan gaji Oktober sampai Desember belum terbayarkan dan sumber dananya juga dari DBH 2024. Beberapa langkah sudah saya lakukan untuk memperjelas bagaimana DBH ini cepat cair. Kemarin saya berjanji ini adalah audiensi ketiga. Audiensi pertama dan kedua, ceritanya saya akan berusaha. Ternyata untuk DBH 2024 dana pusat sudah tutup sebesar 52 miliar. Jadi dari pusat sudah tidak kemungkinan kecil untuk menghasilkan untuk mendapatkan DBH 2024 sebesar 52 miliar. Kemudian 3 hari yang lalu pemerintah provinsi mengeluarkan surat utang juga pada Suluma sebesar 28 miliar. Surat utangnya sudah ada, tinggal transfer tapi tidak tahu kapan. Nah, dari angka itulah saya berharap ketika dia sudah masuk kasda, ya kita bayarkan untuk kegiatan 2024 karena sumbernya jelas. Karena terjadinya hutang ini mengharapkan DBH itu cair di Desember 2024, tapi ternyata tidak cair. Inilah yang menyebabkan hutang. Untuk kepastian tadi kapan bayar, karena kita ini sebagai pemerintahan harus melalui banyak media, harus terkait dengan banyak administrasi yang harus kita lakukan. Sedangkan di sisi kontraktor sudah sabar menunggu kapan dibayar. Dan inilah perlu kita tegaskan. Saya berkomitmen menyelesaikan hutang ini, tapi saya tidak mau terjadi masalah di depan hari. Maka saya melakukan langkah kehati-hatian, meminta pertimbangan dan berusaha untuk tidak menyalahi aturan yang ada. Karena tadi disebutkan kita ini berdiri di satu aturan yang harus kita tegakkan. Tidak bisa kita langsung
saya paling tidak mau seperti itu. Jadi sebagai bupati, apapun warisannya, apapun tanggung jawabnya, pasti akan kita tanggung bersama. Dengan kejadian hutan tadi ada pekerja, kemudian ada supplier, ada keluarga, dan yang lain, saya sangat memaklumi. Mungkin modal kontraktor juga dari pinjaman, mungkin keluarga juga sudah diburu-buru sama pekerja, saya sangat memahami. Atas dasar itulah saya berusaha mencari solusi, tidak tinggal diam. Nah, terkait dengan Kasda yang masih ada, dan itu dana tidak saya gunakan karena itu posnya sudah sesuai untuk membayar utang. Terkait siapa yang duluan, siapa itu kemarin sudah diajukan bahwa lebih akan tidak seperti itu. Kita harus mengumpulkan, membuat regulasi siapa yang duluan bayar. Kemudian apa dasarnya saya memilih kontraktor yang didulukan membayar, sedangkan utangnya 43 miliar, dana yang tersedia hanya 2,3 miliar, karena 2 miliar ini untuk jasa admin cash. Dan ini dana 2,3 miliar, utangnya 43 miliar. Nah, inilah yang terjadi sebagai gambaran teman-teman. Kalau untuk bayar, memang posnya sudah saya siapkan. Kalau itu di pihak cair, maka kita ada 30,3 M. Langsung hari itu saya bayar, tidak menghambat-hambat. Karena itu merupakan pos untuk membayar teman-teman pihak ketiga. Nah, itulah yang terjadi sampai hari ini. Kenapa saya belum bisa membayar? Karena kondisinya memang kasdanya tidak ada untuk membayar pos-pos pihak ketiga. Memang kondisi keuangan kita harus maklumi memang sangat minim. Kemudian secara administrasi memang se-Indonesia terjadi seperti ini, dan harus kita pahami bersama. Prinsipnya sebagai bupati, saya tidak akan meninggalkan hak-hak orang yang benar-benar sudah bekerja. Tapi memang ini butuh proses administrasi dan membutuhkan koordinasi ke pihak-pihak yang lain. Jadi Bapak tenang saja, kalau ada duitnya pasti saya bayar, dan posnya tidak akan saya alih-alihkan untuk yang lain. Karena memang sudah jelas peruntukannya itu. Untuk 2025 kita efisiensi, kita pemangkasan asumsi PAD yang terjadi seperti ini. Jadi keuangan semua memang harus kita perbaiki atau kita tetapkan lagi penggunaannya, dan kalau tidak akan terjadi seperti ini tahun-tahun. Kalau kita tidak tertib administrasi keuangan, akan terjadi seperti ini terus semuanya. Jadi saya tidak langsung mulai sekarang saya berpikir bahwa tata kelola keuangan ini harus jelas. Kalau memang sumbernya belum masuk, jangan guna. Itulah mungkin coba sementara. Kalau saya diminta uang dari mana, ya, bingung saya juga mau uang dari mana. Mau minjem, berarti masyarakat dikorbankan. Nanti saya potong TPP ASN teriak. Nah, kalau saya nggak bayar BPJS Kesehatan, masyarakat semua dikorbankan. Mana yang duluan? Utang 43 M, sisa di Kasda di bulan 2004 tinggal 4,3 M. 2 M sudah saya buat untuk admin cash. Itu pun saya belum mengakuinya, karena di sini terkait dengan satu dinas kesehatan. Itu salah satu itemnya adalah pembayaran gaji admin cash. Jumlah uangnya jelas, data memang sudah jelas semua, tinggal kita membayarnya kapan. Saya berjanji ketika DPH turun bayar, karena ini memang hak dari kegiatan yang ada di tahun 2024. Mungkin itu saja sebelumnya. Mohon maaf kalau tidak. Saya kalau disuruh ngasih kepastian, saya tidak bisa. Dan kalau itu perintah pengadilan, saya laksanakan. Kalau Bapak mau bersabar, saya bayar. Kalau Bapak tetap menuntut harus dibayar dengan APBD 2025,
ketika Bapak menggugat dan itu perintah pengadilan, saya jalankan. Karena itu sudah keras. Kalau hanya perintah, tuntutan dan lain-lain secara dasar, sabar. Karena ini berproses menunggu DPH provinsi. Tapi kalau itu sebagai dasar bupati di pengadilan Sumatera dibayarkan dalam waktu 1 bulan, oh nggak mau. Anggaran 2025 kita pangkas semua untuk teman-teman pihak ketiga. Itu udah keras. Jadi saya dasar membayarnya jelas. Nah, ini ada beberapa opsi Pak. Kalau menurut saya kita mengandalkan dulu. Kalau memang nanti secara administrasi sisa kasda yang untuk 2024 secara aturan bisa kita gunakan untuk menyambung nafas, saya lakukan juga. Tapi langkah ini saya harus pertimbangkan jangan sampai ada kegaduhan. Jangan sampai nanti Pemdas rumah terbang pilih kasih si A 5%, si B 20%. Saya juga nggak mau tapi kisruh sendiri. Dan kalau kesepakatannya, aturannya jelas, ya saya nggak tanya Pak orang-orangnya ada kok. Nah, mungkin itu langkah saya. Kalau memang nanti kesepakatan 43M ini harus kita kumpulkan semua, harus kita kumpulkan, nggak boleh dari PU lagi, dari pendidikan masuk, dari kesehatan harus masuk juga. Jangan kita berego mungkin di satu dinas, ya. Nanti yang teman-teman pendidikan juga menuntut. Kalau memang nanti bisa sepakat semua terbuka 2024 sepakat, ya apa? Kita laksanakan asal dasar aturannya jelas. Nah mungkin itu sementara kedepannya moga-moga ada solusi, bahwa kalau memang solusi pertama yang tercepat untuk menyambung nafas adalah mencarikan DPH yang ada di kasda dengan jumlah yang kira-kira 4,3 diambil 2 untuk admin cash, sisa 2,3 M. Silahkan 43 M ini dibagi siapa, aturannya jelas, kita bayar. Karena yang ada uangnya cuma segitu sekarang ini. Mungkin itu teman-teman kontraktor dan yang lain, terima kasih atas audiensinya. Kami selalu membuka pertanyaan dan apapun, karena saya memang semua masalah memang harus kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih, saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi, silakan Pak Luki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bapak Bupati beserta Wakil yang terhormat, Kapolres Lumajang beserta anggotanya yang terhormat, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan wartawan. Saya hanya terfokus sedikit Pak, yang masalah 4,3 M. Kemarin kami sudah konsultasi, berbincang-bincang dengan staf khusus untuk mencairkan 4,3 M itu katanya bisa, tapi dengan persyaratan harus ada SK pengakuan utang. SK pengakuan utang sudah kami tanyakan di bagian hukum, ada yang salah, bolak-balik, akhirnya belum tertangani oleh bupati. Nah, seandainya sudah ditandatangani bupati, itu nanti ada perkara katanya. Aku kurang paham tuh nih, perkara itu harus ada disambung perkara. Nah, ada lagi yang mengatakan, bagaimana dengan Pak Herma, dia mengatakan perkara tidak mungkin kita laksanakan lagi karena pada sekarang ini sudah 3 kali perkara katanya. Jadi untuk pembayarannya itu kemungkinan besar di APBDP gitu dia kan. Nah, macam mana itu Pak? Soalnya apa bisa apa enggak perkaranya itu kami perlu diluruskan tuh Pak, yang diberitahu yang benar untuk pembayarannya. Jadi kami yang mengharapkan pertama ini yang 4,3 itu bisa dibayarkan kepada kami juga. Kalau yang nanti kan nyusul, itu kan uangnya belum ada. Jadi kami mohon penjelasannya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan surat pengakuan utang, ada 4 surat yang sudah ditandatangani sebelum 31 Desember adalah 2.
ada 2 dinas lagi yang belum selesai pembangunan karena pada saat lewat tahun anggaran rekapnya belum selesai. 2 inilah yang belum ditandatangani oleh saya. Karena saya menunggu, mohon maaf, saya menunggu konsultasi dan menunggu audit dari BPK untuk dasar saya menandatangani surat pengakuan hutang. Itu memang ada 2 surat yang belum saya tanda. Terkait dengan perkada itu adalah pergeseran anggaran karena efisiensi. Harus dilaporkan agar dana daunnya kita bisa turun. Kalau kita tidak melaksanakan impres 1, maka dana daun tidak akan turun. Maka efeknya daun tertunda. Atas dasar itu kita efisiensi sebesar kalau tidak salah 36 miliar. Kegiatan di Pemda Suma hilang, termasuk perjalanan dinas dan bla 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 bla. Hasil perkada inilah yang dilaporkan ke keuangan bahwa semua kabupaten se-Indonesia sudah melakukan efisiensi. Karena belum ditandatanganinya surat hutang 2 itu, maka secara otomatis di perkada memang belum dianggarkan untuk membayar hutang, tapi uang itu diposkan tidak digunakan. Sebagai dasar kita melaporkan sudah melakukan impres nomor 1 tersebut. Tadi perkada tidak bisa digeser lagi, sebenarnya bisa. Kita sudah melakukan pergeseran perkada sebanyak 4 kali. Yang pertama untuk membayar BPJS. Saya geser perkada untuk membayar BPJS. Kalau ini dilakukan lagi, maka ini adalah pergeseran perkada keempat dan ini tidak lazim. Ini gimana bupatinya tidak bisa merencanakan keuangan daerah yang harus digeser-geser terus. Maka dari itu perubahan ini dengan teman-teman dewan akan dilaksanakan dipercepat. Kalau memang dasarnya nanti untuk BPK akhir bulan ini selesai laporannya, itu sebagai dasar saya untuk mengakui hutang. Maka di bulan depan, di bulan 6 APBDP insya Allah bisa dilakukan. Ya mungkin tadi isunya seperti itu, kenapa tidak diperkada, tidak dibayar? Karena surat pengakuan hutangnya ini belum selesai diaudit oleh BPK. Atas dasar saya pengakuan tersebut. Tapi tenang saja, uang itu tidak saya gunakan untuk apa. Tetap saya standbykan penggunaannya untuk pembayaran teman-teman pihak ketiga di tahun anggaran 2024. Mungkin itu Pak terkait perkada. Terima kasih. Jadi Pak Bupati tadi menanggapi dari sebagai Pak Bupati, teman-teman, ada 2 hal yang mendasari Pak Bupati bisa membayar pekerjaan teman-teman di tahun 2024 yang belum dibayar sampai 2025 ini. Saya tangkap itu ada 2 hal. Pertama, ini diakui menjadi hutang daerah Kota Suma yang akan dibayar dengan mengharapkan dana bagi hasil, baik dari provinsi, pusat sudah telat, yang stay hari ini ada 4,3 sekian ya Pak Bupati. Itu satu opsinya, bahwa akan dibayar sesuai dengan itu. Karena kalau dari anggaran lain, Pak Bupati menyampaikan belum ada gambaran anggarannya dan sangat untuk kecil kemungkinan, takut dikhawatirkan nanti melabrak aturan-aturan yang lain. Yang kedua, Pak Bupati akan membayar segera ketika ada hasil gugatan kita dan teman-teman. Jadi Pak Bupati dengan tidak mengurangi rasa hormat, tadi Pak Bupati menyampaikan Pak Bupati sudah menyelesaikan tuntutan keluhan teman-teman administrasi kesehatan dengan 2 miliar. Dengan pertimbangan Pak Bupati, kasihan mereka udah lama juga nunggu. Mereka juga masyarakat rumah.
Kami juga demikian Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati sudah disahkan BPJS, ini bersentuhan dengan Kabupaten Suma, dengan masyarakat juga. Kami juga demikian Pak Bupati. Dalam konteks ini, apakah kami ini bukan bagian seperti mereka yang dua disebutkan tadi? Jadi ketika memang kami bukan bagian dari itu, ya bukan pernyataan aja, buat pernyataan aja, nggak akan saya bayar. Gitu. Jadi masalah kalau pernyataan. Yang kedua, kami juga menawarkan Pak Bupati, ini setidaknya sebagai pegangan kami menghadapi teman-teman yang ke tempat pernah duitnya kami pinjam, kami jadikan dibayar sebagai cairan. Ini juga nanti akan pegangan kami menyampaikan kepada alat-alat yang mereka pernah kami sewa, kami belum membayar sewanya, kami janjikan akan dibayar setelah pencairan. Dan kami berharap setelah kami keluar nanti di ruangan ini, ada pegangan kami untuk menghadapi teman-teman keluarga yang hari ini belum dibayar. Seperti kami sudah berharap Pak Bupati, kami sudah mendapatkan janji Pak Bupati menjanjikan bahwa akan membayar ini. Hutang pemerintah pemimpin sebelumnya itu menjadi hutang saya karena saya memimpin hari ini. Itu sudah cukup. Terima kasih bagi kami sudah cukup bersyukur bagi kami. Namun pesan ini kami sampaikan juga, kami akan meyakinkan teman-teman di luar yang duitnya pernah kami pinjam 10 juta, 15 juta, yang dulu alatnya pernah kami sewa 3 bulan kami bayar, ternyata sudah 9 bulan belum kami bayar. Yang pancing dendam, Bapak tahu menjadi dendam yang sudah beli 2 juta, dan itu juga menggarasi mereka. Dan itu kami lakukan. Karena kami ini keseluruhan ini kemarin ini pengen membangun keseluruhan juga ada kontribusi, tapi dapat duit juga. Kan tidak munafik. Kita ini bisnis to bisnis bicaranya. Kami kerja, ente kasih kerjaan, kami kerja, kami tak dibayar. Cuman karena kondisi itu kami maklumi, silakan itu sampai hari ini. Jadi di sini kami siapkan Pak Bupati, pernyataan Pak Bupati menyatakan bahwa Pak Bupati akan menyelesaikan dan mengakui bahwa ini adalah utang pemerintah daerah dan akan menyelesaikan pembayaran ini kepada pihak ketiga, kontraktor dan teman-teman di tahun 2025 ini. Andai ini nanti Pak Bupati menandatangani, artinya inilah pegangan kami Pak Bupati. Andai ini setelah Pak Bupati menandatangani tidak Pak Bupati realisasikan, ini juga dasar kami untuk menggugat pihak Bupati biar cepat dibayar. Biar dasar kita gugat, dan gugatan itu nanti dasar juga Bupati akan segera membayar. Mungkin itu dengan tidak menghormati coba Bupati baca. Semua masyarakat semua. Tapi sebagai pemimpin memang saya harus, ya sebenarnya tidak harus. Itulah susahnya, kita harus berbuat ke semuanya. Mana yang lebih urgent semua. Tapi memang harus kita pilih beberapa kebijakan yang tidak populis. Beberapa yang saya lakukan untuk, mohon maaf tidak menyakitkan teman-teman, tapi memang ini masyarakat lebih berfaedah. Kemudian untuk dokumen yang saya kedudukan untuk hari ini saya belum bisa mengatakan karena saya harus mengkaji semua. Intinya saya berkomitmen, ini adalah jejak digital. Saya berkomitmen ketika memang sudah ada dananya, tidak mungkin tidak saya bayar. Kalau boleh jujur, memang ketika ditempuh jalur hukum dari semua ini lemah, dan itu memang lemah. Kita harus benar-benar mengambil hutang itu harus dibayar. Ini prinsip. Tinggal uangnya ada atau tidak. Nah, ketika uangnya ada, Bapak tenang saja, pasti dibayar. Moga-moga ya, ada angin segar dari wilayah provinsi. Cuma itu yang kita harap. Untuk yang pusat dan posing, kemudian silakan Bapak-bapak memantau keadaan semua ini memang lagi hampir semua daerah. Jadi memang semua daerah ini utang semua, dan semua daerah memang lagi mengusahakan BPH semua. Kontraktor jangan tetap, insya Allah saya tetap berusaha bagaimana cara mendapatkan BPH. Langkah-langkah sudah saya lakukan, bagaimana langkah politik saya juga saya lakukan untuk semua ini mendapatkan perhatian. Itulah yang sudah saya berusaha lakukan. Intinya masih saya bayar ketika uang itu sudah ada. Kalau untuk dokumen
dasar dan lain-lain sudah cukup Pak. Dokumen kita sudah ada, Bapak sudah proses administrasi Bapak sudah benar, bahwa semua yang mau sudah berkontrak sudah benar. Itu untuk melakukan pembayaran tinggal ada duitnya atau tidak. Dan saya berkomitmen tadi memang itu bukan harus dibayar. Ini itu Pak, kalau untuk dokumen, surat pernyataan, dan saya rasa ini tidak perlu lah, karena dokumen ini sudah lengkap semua. Apalagi dokumen negara sudah lengkap semua, sudah tinggal lihat anggarannya, realisasinya, kontraknya sudah semua dokumen itu. Tinggal komitmen bupati membayar atau tidak. Nah ini kan sudah kita diskusi, nanti kita jejak digital ada, kemudian notulen ada, selesai sebenarnya. Tinggal kita berjuang bersama-sama. Saya berjuang di pemerintahan, teman-teman berjuang ke mungkin ada yang lain, silahkan kita sama-sama berjuang. Untuk ini dokumen saya rasa saya pakai dulu. Mungkin itu yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Kapolres dan terus Pak Kadis juga. Nah ini langsung saja ya Pak ya. Kita balik lagi ke dana yang 4,3 ini tadi Pak. Nah itu kan yang diminta Pak Bupati waktu kita audiensi yang kedua itu kan sudah kami buat semacam berita acara, silakan pos-pos siapa yang dibagi yang akan dibayarkan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang dana 4,3 itu bisa dibayarkan atau tidak? Karena kalau kami perhatikan dari kemarin sampai hari ini untuk dinas pendidikan dan dinas PU itu belum bisa dibayarkan untuk menggunakan dana itu dengan alasan sedangkan belum ada SK berutang, terus belum dilakukan perkada. Nah, perkada itu juga silakan itu tidak mungkin dilakukan lagi karena Kabupaten Sleman ini sudah beberapa kali melakukan perkada. Itu informasi yang kami dapat kemarin. Nah, sekali lagi kami tanyakan dengan Pak Bupati, apakah saat ini untuk dinas PU dengan dinas pendidikan itu bisa dibayar dengan menggunakan uang 4,3 M itu atau tidak? Kalau bisa silakan kapan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Minta penjelasan Pak Bupati. Jadi mungkin pengajuan Bapak yang tadi perwakilan dari dinas PU mengatakan semua hutang 43 ini harus kita ajak diskusi Pak. Tidak bisa mungkin dari dinas 1, dinas 2, kita tidak bisa request seperti itu karena ini hutang keseluruhan kabupaten semua. Nah atas dasar itulah mungkin waktu itu saya belum ACC karena semua ini harus kita akui bersama-sama. Tidak bisa kita mendahulukan dinas PU dengan dinas kesehatan yang punya utang obat juga tidak dibayar. Terus saya melihatnya dari gambaran keseluruhan, maka dari itu belum bisa dibayarkan Pak. Pengajuan yang ini dulu sekian sekian belum bisa. Terkait dengan itu, maka dalam perkada itu belum bisa saya anggarkan Pak. Belum bisa anggarkan untuk pembayaran hutang karena kita masih perwakilan beberapa orang saja, belum mengumpulkan total 43 miliar hutang kita. Makanya ketika nanti hasil audit BPK selesai bulan ini, mereka menyatakan bahwa aman, maka 2 surat pengajuan hutang itu saya tanda-tangani. Setelah itu di bulan 6 kita ajukan APBDP percepatan untuk segera. Silakan sampaikan dalam keadaan tidak terlalu emosi lah karena menyelesaikan. Setuju. Jadi perlu kami sampaikan sebelumnya kepada yang mulia Pak Bupati, Ibu Bupati dan jajarannya. Hari ini kami menamakan kelompok hari ini adalah Gerakan Keluarga Kontraktor Menggugat. Jadi di sini yang hadir ada langsung pelaksana kerjanya pihak ketiga kontraktor, ada juga keluarga yang imbas daripada kontraktornya belum dibayar.
Salah satunya saya, Awi. Saya ini keluarga dan salah satu kakak saya yang kurang di sini sampai sekarang belum. Karena ini ruang terbuka dan kondusif, secara nggak langsung saya juga udah berinvestasi. Alasannya nggak perlu memberikan duit saya dari perlu bayar. Jadi masa rantainya panjang. Kenapa saya namakan keluarga kontraktor di sini? Karena tidak semuanya kontraktor hadir pada ini, tapi keluarga juga keluarga. Termasuk kami berdua hari ini. Yang mulia Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta Bapak Kapolres dan jajarannya. Sesuai Bapak Wakil Bupati sampaikan tadi, kami sudah menahan diri, sudah sangat kondusif, sudah sampai pada hari ini sampai tanggal 7 Mei 2025. Yang fokus pekerjaan kami sebelumnya dilakukan pada anggaran tahun 2024 yang pada saat itu beliau juga Pak Wakil Bupati hari ini sebagai Wakil Bupati. Itu pun sudah kami hitung dengan menggunakan persentase. Bagi dinas yang berutangnya besar itu dapatnya besar, yang kecil dapatnya kecil. Itu sudah tidak tiga dinas, PUPR, Dinkes dengan Dinas. Itu di TKL Penyumbang, bukan cuma satu ingus, bukan yang sendirian. Itu sudah kami kumpulkan, ada mewakili dan masing-masing. Pokoknya utang itu saya nunggu BPK dulu Pak. Nunggu audit kan masih ada dua utang yang belum saya tarik. Dua ini saya menunggu audit BPK dulu selesai. Di bulan ini selesai. Itu BPK dia menyatakan, oh tidak masalah. Baru saya nanti ada surat pengakuan utang. Ketika itu sudah, maka pengajuan Bapak itu berlaku. Di APBDP saya anggarkan 4,3 ini untuk membayar 4 surat pengakuan utang. Jadi gelondongan nanti. Karena kenapa tidak diambil di perkada? Karena masih ada dua dinas lagi yang belum saya tanda-tangani menunggu audit BPK. Kalau sudah clear dan semua, oke, kita percepat APBDP di bulan 6. Nanti kita anggarkan 4,3 itu di perubahan. Itulah kenapa di perkada utang itu belum masuk. Ketika udah di APBDP, ya udah kita anggarin. Mungkin itu tidak bisa dibayar dengan DBH. Itu dapat informasi dari aku. Jadi bagaimana yang teman-teman kami dana kami Pak? Apakah bisa dibayarkan melalui dana DBH atau tidak? Atau ada dana-dana yang lain? Karena informasi kemarin kami dapat yang dana DAP itu tidak bisa dibayarkan dengan dana DBH. Baik Pak, pada prinsipnya adalah dana DAP itu sudah partai untuk itu dasar awal. Dan DAP itu ya tinggal penata kelola keuangan di internal semua. Dan DAP yang sudah peruntukannya gunakan untuk yang lain kan tidak salah. Nah untuk tadi apakah dana DAP bisa dibayar dengan DBH? Supaya saya tanya yang kompeten belum jelas tentang aturan ini. Kalau ini dana DAP itu sebenarnya harus digunakan itu, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Tapi mungkin itu berbeda ranah. Logikanya adalah kontrak Bapak kontrak keseluruhan. Sedangkan penata kelolaan di seluruh inilah yang harus kita perbaiki. Itu beda kasus Pak, antara pekerjaan Bapak sudah selesai dikerjakan dengan hutang bebas rumah ini sebenarnya beda kasus. Dia berdirinya masing-masing. Ini yang saya pelajari juga. Apakah dana DAP ini prinsipnya tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain prinsipnya. Tapi apakah hutang ini bisa dibayar semua yang untuk BPH? Saya pelajari. Ya, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, saya selaku Korlap menjawab aksi pada hari ini. Saya sudah mengumpulkan keterangan Bapak Bupati. Izin teman-teman saya menyimpulkan bahwasanya secara prinsip Bapak Bupati hari ini telah berkomitmen. Ini
beliau tidak mau menandatangani pernyataan karena beliau menyatakan bahwa jejak digital itu adalah sebagai dokumen yang bisa nanti masing-masing kita jadikan bahan dan untuk kepentingan tertentu. Itu satu. Yang kedua, ini klasifikasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2004. Tolong jangan sampai kita salah pemahaman bahwasanya tadi sudah ada kata kunci 40 sekian miliar itu adalah utang Pemda Kabupaten Sleman terhadap pihak ketiga. Di dalamnya apakah ada DAP, apakah dana lain ataupun dari dinas ini, dinas itu nggak usah kita bikin alasan baru nanti untuk menunda bayar aturan ini. Tadi sudah disepakati bahwa ada 40 sekian miliar utang Pemda Sleman yang belum dibayarkan dan itu akan dibayarkan salah satunya menunggu dari dana bagi hasil. Clear itu. Gak usah lagi ada kita bikin celah nanti, oh ini nggak usah dibayar, ini nggak usah dibayar. Kalau bicara tentang aturan, semua sudah salah aturan, semua sudah melanggar aturan. Kalau kita sudah cari namanya kebijakan aturan, kebijakan pasti melanggar aturan. Jadi kalau saya ke belakang lagi bahwa hari ini sudah ada kesepakatan bahwa berarti bahwa pemerintah daerah mengaku bahwa ada utang pihak kontraktor 40 sekian miliar itu dan akan diselesaikan secepat-cepatnya ketika dananya sudah ada. Harapan kami tadi pernyataan itu Bapak Bupati tertangani bahwa agar ada komitmen diselesaikan pada 2025 ini. Kemudian Pak Bupati menyampaikan bahwa ini adalah jejak digital dan nanti akan sebagai dasar kita. Kemudian terakhir perlu saya ulangi lagi, Bapak Bupati juga akan segera membayar. Mungkin dalam waktu sebulan ke depan ketika ini ada gugatan dan kita menangkan itu. Jadi izin Bapak Bupati dan jajaran, kemungkinan ketika ada peluang lebih cepat mungkin kami juga akan menempuh itu. Kalau ada peluang, bukan artinya ini kami tidak menghargai keputusan hari ini. Kemungkinan yang lebih cepat, lebih kondusif, lebih mengutamakan itu pasti akan kami lakukan Pak Bupati. Seorang Bupati tadi menyampaikan jika ada upaya-upaya yang lain, saling sama-sama berupaya, sama-sama berjuang, sama berusaha, dan itu pasti akan kami lakukan. Jadi terima kasih pada hari ini kami sudah ditemui langsung oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Buat teman-teman wartawan juga kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti ada positifnya dan tetap semangat kita kembali membangun rumah dan mudah-mudahan pertemuan hari ini juga nanti akan diterima oleh teman-teman kami yang menunggu di bawah. Dan kami sampaikan bahwa jadi Pak Bupati seperti ini. Mudah-mudahan juga nanti ada sumbang-sumbang di luar yang dikatakan Pak Bupati itu nanti tidak akan terlalu mempengaruhi kawan-kawan juga di luar sana. Dan perlu lagi sekali lagi sampai Bupati ini sampai hari ini kami melakukan demo orasi itu karena memang kondisi ini sebagai pembuktian pada teman-teman bahwa ini loh memang kami ini berjuang. Karena selama ini jangan berbayar. Kami tidak tahu masalah investasi Pak. Kalau kami pegawai, kalau kami merentakan alat, kalau kami mau pinjam duit 10 juta atau 50 juta, itu urusan kamu. Nah hari ini sebagai pembuktian Pak Kapolres, Pak Kasat, kami lakukan ini untuk biar teman-teman juga ya bahwa tahu bahwa memang kami belum dapat apa-apa. Nah kami berharap mudah-mudahan Pak Bupati ada langkah-langkah strategis, langkah-langkah politik Pak Bupati sudah mengambil juga, langkah lain yang mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Dan kalaupun nanti ke depan ada pergerakan-pergerakan kami, ada lagi langkah-langkah upaya kami, itu tetap dalam rangka untuk penuntutan hak kami. Dan kami mudah-mudahan tetap mengedepankan aksi yang santun, penyampaian yang santun, bagaimana pemotor kita rumah ini bangun rumah yang jadi rumah emas. Terima kasih kawan-kawan, tidak ada lagi tambahan ya. Kalaupun ada evaluasi yang diurusin internal kita, tadi kita sampaikan ke Bupati, kita bersurat, kita sampaikan nanti akan kita koordinasikan. Tidak ada lagi ya, cukup ya. Jadi saya juga tolak, terima kasih atas semua pada Bapak Bupati khususnya Wakil Bupati, Bapak Kapolres dan jajarannya, teman-teman wartawan. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyampaikan terima kasih dan jawab dari Pak Bupati. Memang situasinya dan Pak Bupati juga hari menyampaikan.
cari perda sebenarnya itu. Tadi juga. Makasih ya. Sabar. Dan kita berdoa. Mudah-mudahan lah Pak. Iya, cari perda sebenarnya itu. Tadi juga